Hai semuanya, hari ini aku kepingin bahas tentang kalian yang pingin tahu gimana pengalaman untuk pelihara hewan, khususnya anjing ya. Nah, ini namanya Pomsky. Dia ini Pomeranian. Ini sebenarnya anjingnya adikku. Nah, hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memelihara anjing adalah jenis apa yang kepingin kalian pelihara, dan kalian mau peliharanya udah langsung besar atau masih dari puppy, masih dari baby gitu, karena kesulitannya juga sendiri-sendiri ya. Nah, sebelumnya aku mau cerita pengalamanku selama aku pelihara anjing di rumah. Sebenarnya di rumah itu aku udah pernah pelihara bermacam-macam jenis. Ada Rottweiler, Pomeranian, Poodle, Husky, terus kancil juga pernah, mini pincer gitu. Satu lagi pitbull. Nah, itu semuanya bukan anjingku sendiri, tapi ada yang anjingku, ada yang anjingnya adikku, ada yang juga anjingnya bokap. Cuman kebetulan saat kita melihara anjing itu dalam satu rumah itu nggak langsung ke lima-limanya gitu, enggak, tapi waktu itu kita pelihara contoh Rottweiler dulu gitu ya, karena di rumah udah ada anjing ya udah. Terus setelah lama baru kita punya pelihara anjing Pomeranian gitu, karena kan yang Rottweilernya memang buat jaga rumah, jadi dia ada di kandang terus, sedangkan yang Pomeranian dia memang buat anjing rumah, buat anjing yang berkeliaran di dalam rumah gitu. Terus setelah anjing Rottweilernya meninggal, mati, baru kita ambil lagi anjing lain lagi, adopsi anjing lain lagi gitu. Jadi nggak langsung sekalian jadi satu, tapi memang bergiliran kayak gitu. Nah, oke, cerita tentang anjing. Kalian harus tahu anjing apa yang ingin kalian pelihara, karena sifat mereka pun itu sendiri-sendiri. Kalau anjing yang cuman untuk sekedar gemes-gemesan di rumah, itu mending anjing kecil aja, karena pemeliharaannya itu gampang. Kayak ini. Jadi kalian untuk bersihin kotorannya juga gampang karena kecil-kecil ya kan. Kalau anjingnya gede pasti waduh, bersihinnya emang agak ribet gitu. Nah, untuk anjing aku mau cerita untuk apa ya, Pomeranian dulu ya. Pomeranian. Kalau Pomeranian dia ini kalau kalian pelihara dari kecil gampang, karena selain kalau kecil kan kalian mau bawa kemana-mana juga gampang, kalian gendong juga gampang, mau tidur dimanapun juga gampang. Cuman kendalanya kalau masih kecil itu yang pertama yang diperhatikan adalah makannya. Makannya biasanya kalau masih baby kasihnya tuh memang bubur, jadi kayak bubur sun kayak gitu. Jadi waktu baby kalau anjing jenis Pomeranian kita kasihnya kayak gitu. Kalau kayak anjing poodle juga kayak gitu. Tapi kalau anjing yang gede kayak Rottweiler, Husky, Golden kayak gitu-gitu, nggak bubur nggak apa-apa, kalian kasih makan langsung daging caca gitu ya, daging giling gitu. Nggak harus daging yang mahal, daging apa ya, kalau kita bilang tuh kayak sisa-sisa daging gitu loh. Nah, tapi itu kalian harus tetap masak gitu. Atau kalau nggak mau gampangnya kalian beli aja dog food yang biasanya biji-bijian kayak gitu, itu kan lebih murah daripada kalian harus beli dog food yang kaleng gitu ya, daging kaleng gitu. Nah, itu kalau baby ya kadang anjingnya mau langsung makan, kadang dia mesti disuapin. Kalau kayak ini dia tuh selalu minta disuapin gitu, dia nggak mau makan sendiri.
Jadi karakternya tiap anjing beda-beda, meskipun jenisnya sama-sama Pomeranian, tapi ada yang minta disuapin, ada yang enggak, kayak gitu ya, sendiri-sendiri. Kalau masih kecil, dia itu biasanya sering nangis. Sering nangisnya itu karena kenapa, dia nggak mau sendirian, jadi dia kepinginnya tidur itu dengan seseorang atau dengan anjing lain, jadi dia nggak mau sendirian. Dia biasanya pasti bakalan nangis-nangis kayak gitu. Nah, pengalaman dulu kalau aku punya anjing waktu masih bayi, entah kenapa aku agak ribet sih dengan anjing yang kecil itu, karena aku pusing banget kalau anjingnya tuh nangis-nangis. Sedangkan aku nggak suka kalau aku tidur itu dengan anjing peliharaan gitu. Jadi aku nggak suka anjing itu ditaruh di kandang. Aku kepingin dia tetap berkeliaran di dalam rumah. Cuman aku nggak akan ngizinin dia untuk tidur di satu ranjang, satu kasur gitu. Mending dia di luar kamar. Nah, itu biasanya dia bakalan nangis-nangis sih kalau malam sendirian kayak gitu. Terus berikutnya adalah kalau anjing kecil kalian mandiin itu juga gampang kan. Cuman aku jarang banget mandiin sendiri, karena kenapa? Kalau mandiin sendiri tuh aku takutnya dia tuh nggak yang bener-bener kering gitu ya bulunya waktu kita hair dryer, waktu kita keringin. Kalau nggak bener-bener kering dia bisa sakit kulit gitu takutnya. Jadi biasanya aku panggil orang untuk datang ke rumah dan dia mandiin kayak gitu. Kalau enggak, memang bisa dibawa ke kayak pet shop untuk grooming. Cuman kalian harus hati-hati, karena kalau dibawa ke pet shop grooming takutnya, karena di sana kan pasti banyak anjing-anjing yang lain juga. Takutnya kalau misalnya anjing yang lain itu ada sakitnya atau ada kutu atau segala macam, anjingnya bisa ikut tertular gitu. Jadi aku prefer kalau orangnya itu datang ke rumah untuk dia grooming di rumah kayak gitu. Lain lagi, kalau piara anjing dari kecil itu kalian ngajarinnya juga agak susah ya, karena kan masih bayi, jadi dia kurang, dia sama kayak anak kecil lah. Kalau masih kecil kan ngajarinnya kan agak susah ya, dia masih belum ngerti gitu. Tapi memang kalau dari kecil bisa langsung kayak dibiasain gitu. Kadang kalau dia pipis sembarangan, kadang kalau dimarahin dia masih ngulangin terus gitu. Tapi kalau udah anjing yang besar, begitu dia pipis sembarangan di rumah, biasanya aku langsung marahin dia, aku pukul gitu. Tapi pukul nggak beneran pukul ya, jadi kayak cuman pakai koran gitu aja, terus dimarahin gitu aja. Terus kalau dia pipis sembarangan di lantai gitu, aku suruh dia cium pipisnya itu di lantai, atau kotorannya di lantai itu aku suruh dia cium, terus aku pukul pakai koran gitu. Nggak yang keras-keras gitu, enggak. Jadi cuma sekedar kayak buat menggertak dia aja kayak gitu. Nah, terus kotorannya itu ditaruh di luar rumah. Jadi dia ngerti kalau dia pipis atau pupuk sembarangan di dalam rumah, kita keluarin dia, kotorannya taruh di luar, dia beberapa kali dia mengerti, dan dia biasanya akan secara otomatis dia bakal di luar kencingnya atau kotorannya di luar. Nah, lanjut lagi ya. Berikutnya kalau anjing kecil itu ribetnya, dia kan giginya gatel, jadi dia pasti gigit-gigit barang, dia pasti ngerusak barang. Pengalaman banyak sepatu yang rusak karena digigit-gigitin, atau kaki kursi gitu yang digigitin sama dia, atau barang apapun lah, barang apapun yang tergeletak di lantai-lantai yang dia bisa ambil gitu, biasanya dia udah pasti ambil, dia gigit-gigit. Bayangin aja kalau anjingnya itu yang anjing ukuran besar, terus kan dia gigit-gigit, dia cari sesuatu untuk digigitin. Nah, itu biasanya aduh, hancur semua sih itu barang-barang. Jadi biasanya apapun barang yang kira-kira dia bisa raih, itu semua taruh di atas kayak gitu, biar nggak ada barang yang rusak gitu. Atau kalau nggak, mungkin solusinya kalian bisa beli tulang-tulangan gitu buat dia gigit-gigit.
jadi dia nggak ke barang-barang yang lain, jadi biar dikasih khusus tulang itu, kayak gitu sih. So far pengalamanku waktu dikasih kayak tulang-tulangan gitu lumayan sangat membantu dibandingin dia harus merusak barang-barang yang ada di rumah, barang-barang kita yang di rumah gitu. Itu tadi tips-tips kalau kalian kepingin piara anjing. Itu adalah pengalamanku selama ini aku punya anjing peliharaan di rumah.